saudara-saudaraku di mana saja Anda berada, harapan dan doaku, moga saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, disertai, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Pada malam ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan, yaitu kasih Tuhan. Kita membaca dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dari bacaan ini kita menemukan ada dua cara Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang dikasihinya. Cara Tuhan yang pertama ialah Tuhan selalu memberikan peringatan-peringatan. Dalam ayat 11 dikatakan, hai anakku. Di sini Tuhan menyapa kita sebagai anak. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Tuhan mengingatkan supaya kita jangan menolak didikan Tuhan, karena Tuhan tahu bahwa ada banyak orang yang sering menolak didikan dan peringatan-peringatan Tuhan. Karena itu Tuhan mengingatkan, jangan menolak didikan Tuhan. Seterusnya dia katakan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sering sekali terjadi, ada orang yang menjadi bosan dengan peringatan-peringatan Tuhan, menjadi bosan membaca Alkitab, menjadi bosan untuk berdoa, menjadi bosan untuk memuji Tuhan, menjadi bosan untuk pergi ibadah dan sebagainya. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua supaya jangan menjadi bosan untuk mendengar peringatan-peringatan Tuhan. Inilah cara Tuhan yang pertama menyatakan kasih-Nya kepada kita, yaitu Dia memberikan peringatan-peringatan. Yang kedua ialah Tuhan memberikan ajaran. Dalam ayat 12 dikatakan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Tentu kita semua pernah melihat seorang bapa. Bahkan barangkali ada di antara yang mendengar sekarang ini adalah seorang bapak atau seorang ibu. Sudah tentu kita dapat membayangkan bagaimana orang tua ini memberikan pendidikan kepada anaknya, memberikan pengajaran. Ada waktunya kita harus bersikap lembut, kita harus bercakap dengan lemah lembut kepada anak-anak kita. Kita menunjukkan apa yang salah, kita menunjukkan apa yang sepatutnya dilakukan, supaya anak itu tetap pada jalan yang benar, tidak melakukan hal-hal yang salah. Tetapi ada waktu-waktunya apabila anak itu tidak mau mendengar, tidak menuruti nasihat, tidak menuruti ajaran yang kita sampaikan, sehingga itu menyakitkan hati orang tua. Dan saya yakin pada saat orang-orang yang sangat dikasih oleh Tuhan tidak menuruti ajaran-ajaran Tuhan, tidak menuruti peringatan-peringatan Tuhan, hati Tuhan juga akan menjadi sakit. Jadi karena itu, sebagai orang tua yang sangat mengasihi, kita terpaksa menggunakan tongkat didikan kepada mereka. Tongkat didikan itu bukan untuk membunuh dia, bukan sekadar untuk menyakiti dia, tetapi tongkat didikan itu berfungsi untuk meluruskan jalan dia, memberikan peringatan-peringatan kepadanya bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar.
Dan ada waktu-waktunya seorang anak itu terpaksa menitiskan air mata, terpaksa merasakan sakit oleh tongkat didikan itu. Itu kita lakukan karena kita sangat sayang kepada mereka. Itulah sebabnya saudaraku dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Dikatakan oleh Tuhan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi karena itu, kalau kita mendapat pendidikan daripada Tuhan, peringatan-peringatan daripada Tuhan, kita harus bersyukur dan menerima semuanya. Saudaraku, pada saat ini, kita sudah mendengar, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dengan dua cara Tuhan menyatakan kasih ini, saya yakin dan percaya bahwa itu mengingatkan kepada kita untuk lebih kuat, lebih setia mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saat ini saya rindu sekali mau mendoakan pendengar sekalian yang mendengar audio ini. Bapa di sorga, hamba-Mu bersyukur karena peringatan-peringatan Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami. Tuhan tidak pernah lalai untuk memberikan peringatan kepada kami semua. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi pendengar sekalian di mana saja mereka berada saat ini, supaya mereka ditolong dan dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi apa saja rintangan dalam kehidupan mereka saat ini. Hamba-Mu berdoa supaya mereka kuat, mereka semua dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan daripada jangkitan COVID-19. Kalau ada di antara mereka yang sakit, apa saja jenis penyakitnya mereka alami, kuatkan dan teguhkanlah hati mereka. Bahkan hamba-Mu berdoa, dengan kuasa darah Yesus Kristus, Engkau jamah dan sembuhkan segala sakit yang mereka alami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.